Kostum buto yang biasa digunakan dalam tari rampak gedruk buto konon bisa bergerak sendiri. Sebagai kesenian yang lahir dan berkembang di kawasan Jawa Tengah, tari rampak gedruk menyimpan misteri di balik indah liukan para penari. Lawan mekak hawa hawa kang dur angkara, senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda. Topeng ini pada dasarnya memang sudah mengandung unsur magic, jadi bisa bergerak sendiri pada malam-malam tertentu dan pada momen-momen tertentu. People, dari Sabang sampai Merauke, Bumi Pertiwi punya banyak tari tradisi dengan sejarah panjang dan keunikan tersendiri. Lebih dari sebuah kesenian dengan tujuan menghibur semata. Banyak tarian kemudian merentang kisah begitu sakral di balik sejarah hingga pementasannya. Salah satu tari yang mengandung unsur magis hadir dari tari rampak gedruk buto. Betul, di tarian ini mengandung unsur magis, di mana tarian ini ditujukan atau diperagakan untuk mereka yang sedang melakukan suatu ritual, dan ini adalah tarian yang melambangkan kegagalan seorang raksasa. Kesenian yang lahir di Magelang, Jawa Tengah ini terus berkembang dan menjamah banyak daerah lain. Dalam aksinya, penari membalut diri dengan topeng buto, penggambaran raksasa yang mendiami Gunung Merapi. Kesan topeng yang menghadirkan unsur seram juga gurat kemarahan, syarat makna tentang kemarahan penguasa. Ketika tangan-tangan manusia terus merusak alam. Konon, kerusakan alam yang terus terjadi memicu amuk raksasa penguasa wilayah di sana. Itu sebenarnya kan melambangkan raksasa, melambangkan sifat manusia. Jadi kalau dari sifat manusia itu kan bermacam-macam. Ya, jadi bermacam-macam ditampilkan dalam bentuk kesenian. Sifat iri, serai, dengki, dan sebagainya. Pokoknya yang tidak bagus lah. Kemudian karakter itu ada dalam istilahnya kalau dulu itu buto. Makanya topeng buto kan ini ada dipakai untuk tarian. Good people, tari rampak gedruk buto biasa hadir dalam perayaan tertentu. Tapi terkadang, sebuah pertunjukan berlatar seni sekalipun kerap dihampiri kisah-kisah magis tak termakan logika. Para penari konon bisa ditumpangi roh dari dunia gaib yang membuat gerak mereka tak terkendali. Penari dari tarian ini bisa mengundang eksistensi dari luar dan bisa ditunggangi oleh roh dari dunia lain yang akhirnya tubuh tidak terkendali dan akhirnya banyak gerakan yang di luar nalar atau di luar logika. Kalau sudah anak-anak ini sudah kita bawain sendiri, ada kekuatan sendirinya, segi kemudian perkembangan roh lain, jadi ada 20, ada 3, 4 itu kekuatan itu sulit dikembalikan. People, salah satu ciri tari gedruk buto yang paling menonjol hadir dari topeng berbahan kayu dengan sorot mata menakutkan, melotot tajam. Topeng ini dilengkapi gigi taring yang panjang. Sementara para penarinya biasa menggunakan warna-warna mencolok seperti merah, kuning, biru, dan hijau. Saat dipentaskan, tarian ini menggambarkan murka raksasa atas ulah manusia. Dan bersama kelincahan para penarinya, hadir pula cerita para pengrajin yang membuat topeng tari rampak buto. Konon, wujud topeng ini bukan sekedar hasil kreasi seni, tapi juga hasil dari kontemplasi dan perwujudan penguasa dari dunia tak kasat mata. Kalau ini sebenarnya cuma kreasi dari seniman pencipta ya. Tetapi saya tahu kalau beliau itu sudah membuat topeng seperti ini. Itu tidak hanya sebatas menuangkan karya, tapi pasti
Dia punya ilustrasi tersendiri. Good people, dalam pertunjukan Rampak Gedruk Buto selalu menyedot masyarakat untuk berduyun-duyun menyaksikan. Menjadi hiburan, filosofi tari ini untuk terus menjaga alam tetap lestari hingga sekarang. Tapi ada pula kisah-kisah menyeramkan yang hadir dari topeng Gedruk Buto. Konon, topeng ini bukan benda mati biasa. Di waktu-waktu tertentu, entah dengan ritual khusus, maka topeng tersebut konon bisa bergerak sendiri. Banyak video memperlihatkan topeng Gedruk Buto seolah bergerak sendiri tanpa terlihat ada yang menggerakkannya. Ada pula kemudian orang-orang yang mencoba menguji nyali menggunakan topeng Gedruk Buto sebagai sarana untuk bertemu sosok dari dunia gaib. Senajan setan gentayangan tansah kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda. Topeng ini pada dasarnya memang sudah mengandung unsur magic, jadi bisa bergerak sendiri pada malam-malam tertentu dan pada momen-momen tertentu. Good people, daya magis sebuah tari juga terus menyertai Reok Ponorogo. Punya sejarah panjang, Reok Ponorogo juga kerap dikait-kaitkan dengan ilmu kebatinan. Lek aneh-aneh nomor pripun? Kejadian nggih. Nek malu demak niku sok nduke dhewe jangan wonten lho. Dadak merak atau singo barong yang menjadi ikon utama pada reok konon bisa bergerak sendiri. Jika dihuni memang ada, tapi tidak menetap. Jadi saat dibutuhkan atau saat ingin diperagakan atau ingin ditarikan, maka sosok atau eksistensi yang ada di dalam ini akan diundang, dipanggil untuk membantu menggerakkan. Jika untuk bergerak sendiri, mungkin pada malam-malam tertentu atau pada momen tertentu, maka topeng ini bisa bergerak sendiri. Good people, tarian magis dari Jawa Timur satu ini tersohor hingga ke luar negeri, mendunia. Reok Ponorogo bukan sekedar tari tapi juga berbalut misteri. Dari zaman dulu kala, keberadaan seni Reok Ponorogo tetap lestari hingga kini. Selain menggunakan kostum tertentu, para penari juga membawa dadak merak atau singo barong, ikon utama reok, berupa topeng dengan berat mencapai 50 kg. Topeng reok disebut-sebut sebagai topeng terberat kedua yang ada di dunia. Dan topeng ini sendiri konon tak bisa didapat sembarangan. Ada ritual khusus yang harus dilakukan, dan keberadaan dadak di sejumlah rumah warga juga menyimpan kisah mistis tersendiri. Konon ada ritual yang harus dilakukan. Tak jarang pula topeng ini kemudian disebut-sebut dihuni sosok makhluk tak kasat mata. Untuk mendapatkan topeng ini memang harus saja ada ritual, lalu ada beberapa hal yang harus dilakukan dari mulai puasa sampai dengan beberapa hal yang tidak bisa kita sebutkan. Jadi memang banyak ritual atau step-step untuk mendapatkan topeng ini. Good people, bagi para penari reok Ponorogo, mereka biasanya juga melakukan ritual khusus sebelum pertunjukan digelar. Konon, lewat ritual ini, para penari bisa mengangkat beban topeng yang begitu berat. Hanya dengan gigi mereka, ritual ini kemudian syarat akan kisah mistis. Bahkan dari sejumlah warga yang punya topeng ini di rumah mereka, mengalir cerita-cerita di luar nalar. Ada saja peristiwa aneh yang terjadi, seperti topeng yang bergerak sendiri. Untuk reok Ponorogo sendiri memang dilakukan ritual jika sebelum penari ini melakukan tariannya. Jadi banyak ritual tertentu dari mulai mengangkat, dari mulai menggunakan sampai akhirnya menarikan. Itu memang banyak ritual yang harus dilakukan dengan reok Ponorogo, karena memang tidak sembarang orang yang bisa menarikan reok Ponorogo ini. Good people, kehadiran topeng dengan bentuk menyeramkan dibalut dalam kesenian. Namun di berbagai belahan dunia lainnya, ada pula topeng yang digunakan sebagai ritual hukuman.
Pada abad 17 dan 18 di Jerman misalnya, hadir topeng bernama Shame Mask, topeng yang dipasangkan kepada mereka yang tertangkap melakukan kejahatan sosial. Ada pula tudung belacu yang digunakan di salah satu penjara agar para tahanan terbatas pandangan mereka. Topeng-topeng yang digunakan dalam ritual hukuman menghadirkan fungsi berbeda dari sebuah kesenian yang bisa dinikmati pertunjukannya.